Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Bismillah A ingin mempresentasikan tentang proyek IoT kami, yaitu sistem IoT sebagai pendeteksi dari kebocoran gas LPG. Di sini perkenalkan, nama saya Lukman Faman Desa Fasiri dan dua teman kelompok saya yaitu Ali Syauki serta Muhammad Omar Berliansyah akan mulai menjelaskan. LPG sendiri merupakan salah satu hal yang ada di hampir setiap rumah tangga Indonesia. Gas LPG merupakan bahan yang efisien dan mudah dijangkau untuk kebutuhan memasak di rumah tangga. Walau begitu, kelemahan terbesarnya adalah gas LPG sangatlah mudah terbakar. Tidak jarang terjadi kasus kebakaran rumah yang diakibatkan oleh bocornya gas LPG ini, padahal sudah diberi pencegahan oleh Pertamina, yaitu diberikan bau terhadap gasnya. Namun seringkali mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dicegah, yaitu seperti pilek dan tidak bisa mencium bau ataupun ketiduran, sehingga lalai dan kebakaran tersebut tetap bisa terjadi. Dengan alat yang akan kami buat ini, kami harap kejadian peristiwa-peristiwa kebakaran LPG ini dapat menurun drastis. Lanjut. Jadi sebenarnya alternatif solusi apa yang kita berikan selain memberi bau terhadap gas LPG tersebut? Kami ingin membuat sistem IoT yang nantinya akan memiliki sensor gas LPG tersebut menggunakan sensor MQ6 yang dipasang di dekat regulator LPG. Nantinya sensor ini saat mendeteksi adanya kebocoran gas, mereka akan tersambung ke perangkat para pengguna rumahnya, bisa bisa mengeluarkan suara alarm dan juga memberikan notifikasi terhadap perangkat pengguna tersebut. Selain mendeteksi kebocoran gas, mereka juga bisa mematikan regulator dalam jarak jauh. Itulah yang kami harapkan dari perangkat kami. Lanjut, langsung desain. Fungsionalitas. Oh, maaf. Oke, baik. Jadi setelah itu ada desain untuk perangkat kerasnya. Nah, jadi desain perangkat keras dari sistem deteksi kebocoran gas ini tuh berpusat menjadi dua unit utama. Nah, yaitu unit perangkat di regulator gas itu sendiri, ya, dan juga unit smart konektor. Jadi konektor antara selang gas dan juga kompor. Nah, bentuk dari eh, unit ini tuh adalah berbentuk seperti piringan yang berisi eh, microcontroller, terus juga sensor untuk membaca kandungan dari eh, gas LPG yang ada di sekitar udara tersebut, konsentrasi gasnya. Dan juga ada aktuator, fungsinya itu, jadi aktuatornya dalam bentuk jammer, jadi untuk eh, menghalangi laju dari gas ke kompor apabila menerima sinyal dari microcontroller yang di-trigger oleh komen dari penggunanya. Lalu ada alarm peringatan untuk memperingati kalau terjadi bahaya, dan juga ada sumber daya, eh, itu sumber daya listrik dan juga sumber daya cadangan dalam bentuk baterai. Dan modul komunikasinya untuk kami menggunakan modul WiFi yang sudah terintegrasi oleh ESP32. Dan juga untuk interaksi dengan perangkat lunaknya, kami menggunakan modul MQTT. Seperti ini desain prototipenya. Jadi eh, yang putih di belakang adalah dinding, dan ini adalah kompor. Dan juga jadi bisa kita lihat yang antara eh, piring warna kuning dan juga silinder hijau itu adalah
eh, piringan berwarna hijau, berwarna maaf, berwarna orange, yaitu adalah eh, smart regulatornya tadi, dan yang berwarna hijau di antara selang dan juga kompor. Baik, bisa dilanjut untuk desain perangkat lunak. Oke, jadi untuk desain perangkat lunak bisa langsung scroll ke bagian rencana implementasi perangkat lunak. Nah, oke, jadi kita mulai dari sini. Jadi untuk perangkat lunak ini kita rencananya akan menggunakan sistem semacam dashboard analisis gitu yang nanti dapat diakses oleh pengguna. Misalnya untuk yang melihat konsentrasi gas saat ini atau misalnya status gasnya bocor atau enggak, terus ya lihat data-data historis. Nah, untuk pengembangannya rencananya kita akan menggunakan bahasa pemrograman. Untuk front end kita akan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan untuk back end rencananya kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang diintegrasikan dengan framework Code Igniter. Lalu untuk IDE-nya kita akan menggunakan Visual Studio Code karena Audi itu udah terstandar, sudah industri proven dan sudah memiliki kapabilitas yang cukup untuk melakukan development web application. Lalu untuk version control sistemnya kita akan menggunakan Git dan online repository-nya di-host oleh GitHub yang sudah terbukti juga keandalannya. Lalu untuk sistem database yang akan digunakan untuk menyimpan data-data hasil pengukuran sensor menggunakan PostgreSQL dan InfluxDB yang untuk non-SQL-nya. Lalu AI-nya kita akan menggunakan GRU yang dapat menghasilkan analisis prediktif dari data-data yang dihasilkan pada sensor sehingga memiliki peluang untuk melakukan prediksi apakah akan terjadi kebocoran di masa yang akan mendatang. Tidak hanya melakukan apa seperti preventif saat kejadian itu saja gitu. Jadi bisa dari sebelum-sebelumnya, sebelum terjadi kejadian kebocoran itu. Lalu untuk cloud-nya rencananya kita akan di-host di Digital Ocean. Nah, ini terakhir untuk kurang lebih untuk budget pengembangan device kita untuk semuanya untuk sensor-sensor ini yaitu untuk microcontroller yaitu sekitar 160.000 dan ini sensor-sensornya seperti yang tertera di sini dan itu diestimasikan kurang lebih memakan biaya 866.000 dan ini sendiri belum biaya eksak di mana eh, bisa jadi nanti ada biaya-biaya tambahan dan sebagian dari sini merupakan item-item yang cukup dibeli sekali saja misal untuk website dashboard analisis cukup di host di satu cloud saja jadi tidak akan memakan biaya yang begitu besar saat nanti diimplementasikan di lapangan. Baik, tadi untuk perencanaan perangkat lunak selanjutnya adalah desain UI. Nah, untuk desain UI ini masih menggunakan Next.js untuk karena uh, maaf, Next.js itu merupakan framework front end yang baik dan juga eh, jadi halaman-halamannya ada login page dan juga register untuk mendaftarkan pengguna dan juga device. Lalu untuk dashboard ini menunjukkan hasil eh, hasil baca dari sensor tadi dan juga prediktif dari AI-nya untuk 1 jam ke depan. Dan kalau misal ada bahaya dia akan memberikan notifikasi. Lalu ada profil untuk mengkonfigurasi user, data user dan juga data eh, dari device yang sudah didaftarkan. Lalu ada historical data, merupakan data mentah dari eh, histori bacaan sensor mulai dari akun di registrasi hingga detik itu juga. Lalu ada manual action itu untuk beraksi secara manual tanpa peringatan. Lalu setelah itu adalah hasil analisis dari data yang sudah lalu. Nah, untuk hands-on-nya bisa saya buka di sini. Maaf. Oke, jadi eh, saya bisa coba register. Eh, nggak usah, langsung pakai akun sampel aja. Nah, di sini eh, adalah dashboardnya. Jadi di dashboard ini ada analitik, hasil analitik AI. Jadi, maaf, hasil bacaan sensor dan analitik AI untuk 1 jam ke depan. Nah, di sini dia membaca untuk sampai jam
3 pagi itu danger levelnya tuh naik. Jadi ada kemungkinan bahaya yang dia deteksi. Nah, di bawahnya adalah emergency manual control. Itu tuh adalah perintah ketika ada untuk mitigasi aksi yang ketika darurat. Nah, di sini adalah testing untuk eh, ketika level bahayanya itu kritis. Jadi saya pencet saja dan dia akan memberikan buzzer. Nah, ketika saya cut electrical powernya, dia akan berhenti. Nah, kita juga bisa acknowledge danger only, jadi dia cuman eh, matiin alarmnya. Dan di sini juga bisa apa namanya memilih untuk matikan alarm. Nah, di sini adalah profile yaitu untuk data user dan juga device. Lalu ini di bawah adalah preferensi untuk notifikasinya. Bisa lewat email atau langsung menerima push notification. Lalu ini adalah historical data. Lalu ini ada eh, manual action. Jadi misal kita mau menutup eh, valve-nya di gas regulator, dia akan eh, memberikan notif kalau dia berhasil, jika berhasil, dan kalau gagal jika gagal. Begitu juga untuk stove dan juga ventilation. Dan ini adalah sedikit historinya. Dan tadi historical data itu juga bisa ditunjukkan dalam bentuk tabel. Jadi lebih mudah untuk dibaca dan dia diupdate dalam setiap 1 jam. Dan ini adalah hasil analisis data yang telah berlalu. Dan ini juga menggunakan AI. Dan kita logout lagi. Gitu. Untuk setelahnya itu adalah rencana untuk implementasi perangkat kerasnya. Nah, perangkat keras ini eh, kita tuh memilih microcontroller ISP karena dia bisa sebagai tulang punggung sistem sebagai microcontroller dan juga yang terintegrasi sama modul WiFi dan Bluetooth yang eh, sangat besar kegunaannya di sistem mendeteksi kebocoran gas ini. Lalu selanjutnya adalah sensor gas. Kita menggunakan MQ6 yang dirancang untuk secara spesifik mendeteksi gas propana dan LPG. Nah, sehingga akurasi dari hasil bacaannya itu lebih tinggi dari sensor MQ lain yang lebih general eh, deteksinya. Lalu yang ketiga ada aktuatornya, yaitu adalah 2 buah katup solenoid 12 volt. Nah, ini tuh dipilih karena bisa memutus secara total aliran gas secara instan saat menerima sinyal, sehingga keamanan yang diberikan itu sangat tinggi. Lalu selanjutnya adalah buzzer alarm tadi, dan buzzer ini tuh ada di perangkat kerasnya juga. Jadi misal ketika di rumah dan terjadi kebocoran, dia akan menyala secara sendirinya. Lalu setelah itu ada eh, dan dia bisa menyala itu tanpa eh, sinyal internet juga andai dia tidak connect sedang tidak connect ke internet atau misal koneksi internet wifi-nya sedang mati. Kemudian ada sumber dayanya itu adalah kombinasi adaptor 5 volt untuk koneksi ke listrik dan juga baterai LiPo 18650 sebagai sumber daya cadangan. Lalu untuk skema rangkaiannya adalah sebagai berikut. Jadi dan terakhir untuk casingnya itu adalah eh, dia mempertimbangkan konsep fungsionalitas, kemudahan instalasi dan estetika desainnya itu sendiri. Dan itu eh, memiliki pertahanan yang berlapis untuk menjamin keamanan yang lebih. Jadi 2 unit tadi itu adalah unit sumber yaitu regulatornya eh, di bawah regulator itu smart regulator dan juga smart connector untuk di ujung selangnya. Dan keduanya itu dirancang berbentuk donat. Tujuannya agar bisa mengitari selang dan juga mulut dari tabung gas tadi. Baik,
Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Kami dari kelompok Bismillah A pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.